Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya kepada kita sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri acara pembekalan program PLP 1 atau program pengenalan lapangan persekolahan 1 yang diperuntukkan bagi mahasiswa semester 4 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Sholawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi transformator ilmu bagi kita semua. Bapak Ibu, tim PLP 1 serta adik-adik mahasiswa yang saya cintai, pada pagi hari ini saya mendapatkan jatah untuk menyampaikan materi seputar pelaksanaan PLP 1 sampai pada penjelasan tentang laporan yang akan adik-adik mahasiswa kumpulkan sebagai tagihan untuk mendapatkan nilai mata kuliah ini. Jadi mata kuliah PLP 1 ini adik-adik sekalian sudah diprogramkan semua ya di semester 4 ini, jadi harus sudah ada di KRS-nya yang nantinya akan adik-adik ikuti insya Allah mulai pelepasan itu pada tanggal 7 Juni dan kemudian akan berakhir di 17 Juni. Sementara untuk pengumpulan laporan nanti secara umum saya sampaikan dulu bahwa panitia memberikan kesempatan Anda semua 1 minggu setelah penarikan, yaitu dari tanggal 7 berarti 1 minggunya sekitar tanggal 14, Anda semua diberikan batasan waktu untuk mengumpulkan laporan. Baik adik-adik sekalian yang saya banggakan, karena status kondisi kita yang masih pada pandemi COVID-19 ini mengharuskan pelaksanaan PLP ini tidak terakomodir keseluruhan di wilayah Kota Mataram. Ya, di mana Anda semua sekarang masih ada sebagian yang ada di kampung halamannya dan mungkin masih ada yang di Mataram. Sehingga pelaksanaan PLP 1 ini kami putuskan untuk dilaksanakan secara daring, di mana para mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih lokasi tempat PLP-nya masing-masing. Tentunya pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan akan memudahkan Anda semua melakukan pengamatan dan observasi di lingkungan sekolah. Jadi sekolah yang dipilih ini kami harapkan benar-benar dekat dengan lokasi tinggal Anda. Baik yang sekarang masih berada di kampung halaman, jadi dekat dengan rumah, maupun yang berada di Mataram, dekat dengan kos Anda, jadi bisa dijangkau. Tidak ada lagi alasan misalnya sekolah jauh dari tempat tinggal, sekolah jauh dari kos sehingga saya terlambat datang sekolah, saya tidak efektif dan tidak lain-lain. Nah, jadi salah satu keuntungan kita melaksanakan daring ini adalah mahasiswa bisa memiliki kebebasan untuk menentukan lokasi sekolah sesuai dengan keinginan Anda masing-masing. Dari jumlah pendaftar adik-adik sekalian, kurang lebih kita sekarang ini menggunakan 28 sekolah yang tersebar di wilayah Nusa Tenggara Barat, ya, baik itu yang ada di Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur sampai kepada Pulau Sumbawa, yaitu di Sumbawa, Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. Nah, itu semua tentu berdasarkan pemilihan yang dilakukan oleh adik-adik sekalian yang berdasarkan lokasi yang terdekat dengan sekolah tadi. Lalu kemudian apa sih yang harus Anda lakukan pada program PLP 1 ini? Kenapa waktunya sangat singkat? Ya, waktunya itu memang adalah 10 hari. 10 hari, jadi kalau di sekolah Anda itu nanti akan ada hari Minggu, berarti hanya 9 hari efektif. Ya, mulai dari Senin tanggal 7 besok. Apa yang bisa Anda lakukan selama 10 hari di wilayah sekolah adalah Anda mengamati, ya, mengamati atau mengobservasi kondisi lingkungan sekolah.
apa kebiasaan, kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat sekolah, apa tugasnya kepala sekolah, tugasnya wakil kepala sekolah, bidang akademik apa, bidang kurikulum apa, bidang kesiswaan apa. Kemudian tugasnya guru-guru mata pelajaran apa, ya. Kemudian kebiasaan yang dilakukan di sekolah itu semua Anda amati. Siswa masuknya jam berapa? Kemudian sebelum masuk jam pembelajaran, apakah ada kegiatan pra belajar yang dilakukan di sekolah? Karena masing-masing sekolah memiliki kebudayaan yang berbeda. Ada sekolah yang sebelum masuk belajar itu harus minimal misalnya mengaji dulu. Atau ada sekolah yang kebiasaannya harus mengadakan program literasi dulu, minimal membaca dalam waktu 10 menit sebelum memulai pembelajaran. Nah, itu semua yang akan Anda amati selama 10 hari berada di sekolah. Nah, kemudian selama 10 hari itu apa nanti pertanyaannya, misalnya saya hanya duduk berdiri di sekolah kemudian celingak-celinguk melihat, tidak ya. Tetapi dengan surat izin yang dilengkapi oleh tim dari fakultas, Anda tentunya harus meminta izin baik-baik dulu ya kepada pihak sekolah, menyampaikan bahwa dari tanggal 7 sampai tanggal 17 Juni itu Anda akan melakukan yang namanya observasi ya. Baru kemudian Anda tinggal mengatur jadwal dengan teman-teman kelompoknya. Hari pertama di sekolah Anda ngapain ya, misalnya hari pertama permisi dulu ya, atau istilahnya datang perkenalan dulu dengan pihak sekolah. Baru di hari kedua mencari tahu apa tugas kepala sekolah, apa tugas wakil kepala sekolah. Baru di hari ketiganya mencari tahu apa saja kegiatan guru sebelum mengajar ya, kemudian bagaimana kegiatan ekstrakurikulernya, siapa saja yang mengisi, kemudian bagaimana sih interaksi kalau antara siswa dengan siswa, itu juga harus diperhatikan karena bagian dari budaya sekolah. Bagaimana kemudian komunikasi antara siswa dengan guru, siswa dengan kepala sekolah, guru dengan sesama guru, atau guru dengan kepala sekolah dan sebaliknya. Mengapa kegiatan itu perlu Anda amati? Walaupun Anda semua tentu pernah ada di lingkungan itu. Anda pernah SD, Anda pernah SMP, Anda pernah SMA. Tetapi bedanya kehadiran Anda sekalian selama ini adalah sebagai siswa. Ya. Siswa yang mungkin hanya mengetahui komunikasi sesama siswa dan siswa kepada guru. Nah, kehadiran Anda sekarang di program PLP1 ini adalah sebagai seorang calon guru. Supaya Anda istilahnya bisa meluruskan niat, saya ini jadi guru bukan karena tidak lulus di fakultas lain, ya. Tapi saya jadi guru karena keinginan saya untuk menjadi guru profesional. Saya paham apa tujuannya menjadi guru, saya paham apa kerjaannya menjadi guru, dan paham tanggung jawab menjadi guru. Jadi dimulai dulu dengan pengenalan ya, pengamatan terhadap kondisi sekolah. Nah, bagaimana kalau misalnya di daerah sekolah Anda masih ada yang pembelajarannya daring? Silahkan disesuaikan. Misalnya pihak sekolah tidak mengizinkan Anda masuk setiap hari. Dalam satu pekan misalnya hanya dijadwalkan 3 hari, maka silahkan disesuaikan. Nah, waktu 3 hari yang diberikan itu harus Anda maksimalkan. Harus Anda maksimalkan untuk melakukan pengamatan. Ya, misalnya 3 hari itu dalam satu kelompok Anda ada berenam. Ya, maka dibagi saja. Nah, siapa yang akan mengamati bagian ini dan seterusnya. Karena kenapa? Laporan yang akan Anda buat itu adalah sifatnya laporan kelompok.
laporan kelompok yang kami minta nanti itu dibuatkan potongan video pembelajaran. Ya. Jadi videonya bukan Anda buat langsung misalnya ketika datang mulai dari jalan sampai seterusnya di video, kan tidak. Boleh juga video itu disusun dari susunan gambar. Ya. Jadi Anda cukup memotret dengan handphone setiap hari, memotret bagaimana kondisi sekolah ya dan sebagainya yang Anda amati. Lalu kemudian dikumpulkan dari setiap anggota kelompok itu apa saja yang diamati karena sudah bagi tugas kan. Nah, setelah itu Anda menyatukan potongan foto itu menjadi satu video yang berurutan. Sehingga nanti akan tergambar apa saja yang sudah Anda lakukan di sekolah tersebut saat mengamati proses pembelajarannya. Ya. Apakah boleh nanti fotonya masuk wajahnya Anda sendiri? Boleh, tidak apa-apa. Ya. Tetapi tidak semua, kan bisa bergantian. Katakan satu kelompok Anda berenam, 3 orang dulu masuk di foto yang satu, nanti bergantian. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk durasi video yang dibuat itu tidak dibatasi, tetapi mohon tidak terlalu panjang supaya nanti juga Anda tidak berat saat mengumpulkan filenya. Ya minimal 10-15 menit lah. Ya diatur, minimalnya 10 menit, maksimalnya boleh 15 menit. 30 menit ya, panitia bilang boleh 30 menit. Jadi silahkan panjang-panjang. Minimalnya 10 menit ya Pak Fauji ya. Iya. Jadi minimal boleh 10 menit, maksimal atau paling panjangnya adalah 30 menit. Tinggal diatur aja mana enaknya menurut Anda. Jadi jangan dibuat susah ya. Kalau misalnya anggota kelompoknya hanya berdua, foto yang didapatkan sedikit ya ambil 10 menit saja. Tetapi kalau anggota kelompoknya ada yang sampai 9 orang satu sekolah ya, boleh masing-masing mengumpulkan fotonya ya bisa 15-20 menit. Begitu seterusnya ya. Kemudian nanti di sekolah Anda akan didampingi oleh koordinator sekolah ya, yang nanti panitia akan mengkomunikasikan. Koordinator sekolah itu akan ditunjuk oleh kepala sekolah ya. Boleh kepala sekolah sendiri langsung menjadi koordinator kalau beliau sempat, tetapi kalau tidak sempat biasanya kepala sekolah akan menunjuk wakil kepala sekolah bagian siswa atau bagian kurikulum, biasanya mana saja tergantung kebijakan sekolah ya, atau mungkin wakil kepala sekolahnya tidak sempat akan menunjuk salah satu guru senior misalnya yang ada di sekolah. Nanti silakan saja komunikasikan, itu teknis di sekolah ya. Jadi yang jelas Anda akan didampingi oleh koordinator sekolah itu ya, yang nantinya akan memberikan Anda petunjuk, misalnya Anda membutuhkan data apa untuk tambahan laporan, mau foto visi misi sekolah, mau foto data jumlah guru, data jumlah siswa dan seterusnya. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan adik-adik sekalian. Nanti laporannya jangan lupa 1 pekan setelah penarikan, berarti di tanggal 21 ya Pak Fauji, Bu Vera ya. Laporannya, batas laporan 24 ya. Jadi 24. Kalau bisa cepat setelah penarikan ya lebih baik supaya nilainya cepat selesai ya. Kalau misalnya maksimal ya susah sekali misalnya untuk menyatukan video dan sebagainya, ya enggak apa-apa, dikumpulkan di akhir di tanggal 24 Juni itu. Yang terakhir yang ingin saya ingatkan bahwa kita akan ujian akhir semester itu di awal bulan Juli. Jadi nilai Anda kalau sudah masuk semua di tanggal 24 Juni, berarti itu nanti akan menjadi nilai mata kuliah semester 4 ini ya. Saya berharap mudah-mudahan semuanya bisa menjalankan program ini dengan baik, walaupun dengan kondisi ini tidak ada yang maksimal ya karena keadaan, tetapi diusahakan untuk dijalankan sepenuh hati ya, sebagai upaya Anda untuk mencari jati diri Anda sebagai salah seorang guru profesional.
Seperti itu adik-adik sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang kurang jelas mengenai laporan dan kegiatan ini, nanti bisa lewat ketua kelompoknya masing-masing. Ketua kelompok bisa komunikasi dengan panitia, bisa dengan Bu Vera, Pak Fauji, Pak Isnaini, dan Bapak Ibu yang lain. Itu kan sudah ada grupnya ya, tinggal komunikasi saja. Yang penting jangan nge-WA di tengah malam ya, kasihan Bu Vera sedang tidur. Iya, di jam kerja lah ya, minimal dengan bahasa yang halus ditanyakan apa kira-kira yang belum Anda mengerti. Mungkin seperti itu. Salam sehat untuk kita semua, jaga kesehatan. Salam hormat kami dari FKIP untuk orang tua Anda di rumah ya. Semoga semuanya sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu di kampus di semester depan ya. Kita berdoa mudah-mudahan semester ganjil nanti kita sudah bisa tatap muka supaya kuliahnya lebih efektif. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.